Bukan rakyat ikut saya ikut rakyat, dia bilang. Nah, jawaban-jawaban yang seperti itu, dan memang itu dia nggak belajar demokrasi yang rumit-rumit teori-teori, tapi itu intinya. Memang. Go back to the people, ask the people apa maunya mereka. Jadi saya kira dia akan selamat, karena pada satu titik kalau terjadi konfrontasi yang sangat frontal, maka yang seperti Anda bayangkan itu, dia akan dikelilingi oleh rakyat, dilindungi oleh rakyat, itu lilin kecil itu, supaya dia jangan padam, dikelilingi oleh rakyat, dan kemudian rakyat mendaulat. Dia sekarang pada posisi, saya kira hampir pada posisi tidak lagi bisa bilang saya tidak mau nyapres, karena pada titik menentukan nanti di tahun depan dia didaulat. Kalau saya tanya pada Anda, dari calon-calon presiden yang muncul, dari menteri-menteri yang berkeliaran kita lihat di setiap malam, dari elit anggota DPR, bupati, gubernur, wali kota, yang mana yang Anda bisa yakin memiliki kriteria yang saya taruh di wajahnya, tubuhnya Jokowi itu? Wajah ketulusan, wajah nggak pakai topeng, tidak dandan orang oco, nggak di depan kaca, yang wajahnya ini orang menyuarakan suara hatinya, yang wajahnya jalannya itu rakyat ada di hatinya, yang kelihatan kekuatan pengabdian ada di situ, yang mau mati untuk rakyat dan bahagia bersama yang dipimpinnya. Saya mau nanya sama Anda, ada nggak kecuali Jokowi? Ada 240 juta ponsel. Jadi seandainya nanti di forum ini saya minta SMS dari para pemirsa itu, kalau saya dapat 1 juta, 2 juta saja, pertanyaan saya gitu, pantaskah Jokowi menjadi alternatif untuk perubahan kepemimpinan? Saya bisa melakukan itu, dan saya tunggu SMS dari para pemirsa. Kembalikannya PRJ ke Taman Monas gitu. Kalau itu Raya Jakarta ya. Pekan Raya Jakarta. Kalau itu yang ngomong tokoh yang lain, katakan Tifatul atau itu nggak rame gitu. Begitu yang ngomong Jokowi itu kayak Hitler, karismatik gitu, gemuruh nggak karuan. Nah, saya mau ke Mas Radal dulu deh ya, Mas udah lama nggak ketemu ya Mas Radal ya. Jadi ini saya lebih, sebelum Anda menjawab, mungkin sengaja mungkin tidak, Jokowi itu di kantongnya itu membaca konstitusi. Jadi memang yang penting itu mencerdaskan dan membahagiakan kehidupan bangsa gitu loh Mas Radar. Sekarang kenapa judul saya itu Jokowi bisa menjadi simbol perubahan kepemimpinan, Mas Radar? Ya, kalau menurut saya sebenarnya Jokowi itu tidak luar biasa atau biasa-biasa aja, dalam pengertian bahwa apa yang dia tampilkan itu adalah hal yang selama ini ada di dalam hati nurani publik. Apa yang menjadi hal paling penting dan krusial di negeri ini yang ditutupi oleh media massa, yang ditutupi oleh wacana-wacana mainstream, yang ditutupi oleh oralisme politik dan elit ya, elit-elit politik dan pengusaha. Kan semua terpendam di bawah karpet nih, yang hati nurani publik ini kan, rakyat ini kan, itu sama Jokowi diwakilkan di dalam dirinya, karena dia adalah manusia di balik karpet juga. Jadi dia hanya mewakilkan itu saja. Jadi nggak luar biasa bahwa apakah dia membaca konstitusi, konstitusi itu ada di balik karpet, ada di rakyat itu. Konstitusi itu mengambil hikmah dari semua apa yang terjadi di rakyat itu dan untuk dikembalikan ke rakyat. Jadi emang jiwanya ya jiwa rakyat itu, jiwa konstitusional gitu. Jadi makanya begitu dia muncul, rakyat akan mengidentifikasi dirinya pada sang Jokowi itu, karena dia melihat dirinya sendiri dalam Jokowi. Tidak bisa orang misalnya melihat dirinya sendiri dalam, katakanlah
siapa tuh, Abu Rizal Bakri atau Prabowo yang seumur-umur itu udah bergelimang dengan kekuasaan, dengan uang dan yang lain-lain. Itu bukan saya. Saya tidak akan mungkin menjadi dia. Dan apa itu alasan saya untuk mendukung dia? Ya ada alasannya, serangan wajar atau misalnya gitu kan. Tapi kalau untuk Jokowi nggak diserang, nggak diapa, saya yang serang dia gitu kan. Saya akan menyerbu mimbar-mimbar untuk mendukung dia, karena dia adalah wajah saya, hati saya, masa depan saya, dan imajinasi saya. Kalau seluruhan dirinya itu kuat bersama rakyat, imajinasinya itu adalah imajinasi rakyat. Nah, kaum elit nggak punya imajinasi rakyat karena semua sudah termanipulir ya, sudah contaminated ya, berbagai macam interest, teori dan yang lain-lain, sehingga bahasanya bahasa canggih dan yang lain. Itulah yang membuat misalnya dulu Foke itu tidak ada apa-apanya dibandingkan sama Jokowi, karena Foke sudah contaminated itu kan, dalam pergaulan, dalam berwacana dan yang lain-lain. Nah, saya kira penjelasannya jadi mudah bahwa pemimpin atau stylenya kepemimpinan, gaya dan karakternya adalah gaya dan karakter atau style yang muncul dari rakyat, dari haribaan rakyat, dari pikiran, keresahan, kerinduan, harapan, imajinasi rakyat. Kalau dia tidak mampu menjelmakan dirinya sebagai itu, sebagai bagian yang integral dari rakyat, dia nggak akan bakal jadi pemimpin, kecuali pemimpin yang artifisial, pemimpin yang membeli dan dibeli. Nah, yang namanya Jokowi tidak membeli dan tidak dibeli, nggak perlu uang dan nggak punya uang untuk itu. Kamu lanjutkan. Iya. Nah, pertanyaannya Mas Radar, ini karisma Jokowi, di mana rakyat tuh melihat wajah rakyat sendiri itu pada Jokowi, ya. Kenapa bisa sampai ke arah sana? Itu saya kira karena kita sudah tadi satu sisi lelah sekali dengan tampilan topeng-topeng dari para pemimpin yang mengatasnamakan rakyat tapi tidak pernah merakyatkan itu. Lalu kalau saya mati juga, itu saya cukup kenal karena dia waktu menjadi wali kota Solo seminggu pertama, itu yang mungkin menjawab pertanyaan saya sendiri, mengapa dia tampil seperti Mas Radar tadi mengatakan itu. Satu yang hilang dari negeri ini yaitu model pemimpin yang mau menjadi perwajahan hati rakyat sendiri, yaitu mendengarkan, kapasitas mendengarkan itu. Yang lain, saya dosen, kelemahan kita kan menggurui, berkhotbah itu kan. Dia mendengarkan. Nah, persis waktu seminggu dia menjadi wali kota di Solo, dia mengundang kita, orang-orang dari Solo yang di Jakarta, tokoh-tokoh semua mulai dari seniman dan budayawan, 2 hari di Hotel Saya Jaya itu. Dia dengarkan masukan apa. Salah satunya adalah jangan menggusur kayak Jakarta, karena tidak manusiawi betul. Yang kedua, kantong-kantong seninya dan kebudayaan itu sendiri. Dia mendengarkan itu. Pun ketika yang kedua, ketika sudah di sini, saya kan akhirnya bertemu dengan beliau, ya. Itu mendengarkan ini masih kental sekali, ya. Ketika ketemunya di kantor antara untuk foto, dia melihat di situ bagaimana orang berkumpul dan segala macam itu, ya. Itu lalu dia ngomong dan saya mengatakan, Pak Jokowi, ini dokumen sejarah sastra Habib Yasin itu dan IKJ di tim itu penting sekali untuk diamati dan betul dibereskan. Terus minggu berikutnya beliaunya ke sana, ya, sambil mengatakan, Romo, kalau ada apa lagi dan segala macam, saya membuka pintu saya sebelum jam 9 pagi kantor itu di rumah saya. Coba. Dan sebuah hati, ya, bukan basa-basi. Jadi sebuah hati yang betul membuka itu, yang sampai sekarang ketika kita mau mendekati presiden, mau mendekati yang lain, susahnya bukan main. Ketika Gus Dur dulu membuat istana itu menjadi istana rakyat saja, itu masih protokoler, birokrasi, itu semuanya yang memuakkan kita untuk jauh dari pemimpin itu. Ini dengan tulus, tanpa usaha protokoler, dia kalau datang ke tempat itu juga begitu, set langsung kan. Gitu. Lalu yang untuk saya lebih dahsyat lagi, sesungguhnya pemimpin yang mendengarkan, dan itu sebenarnya kan usaha menaruh apakah hati saya, telinga saya itu memang tetap untuk rakyat itu, bukan dengan pretensi, ya kan,
Wow, makanya yang meniru-niru dia untuk belusuan segala macam habis semua, karena itu hanya acting saja kan. Dan rakyat bisa membaca itu. Ya, di satu pertemuan perhelatan perkawinan, ya, itu ketika menteri yang lain juga datang untuk ke arah sana, itu biasa sekali semua salaman dulu. Begitu Jokowi datang untuk tamunya pengantin, menterinya nggak direwes sama sekali, nggak dipedulikan, lalu semuanya mau menyalami Jokowi itu. Magnet apa ini? Ya itu tadi, hilang. Ya, ketika kita ngalami model pemimpin yang betul-betul memuakkan itu kan. Saya simpan Pak Tamrin dulu, lanjutkan Fajrul. Iya, paling tidak begini. Jadi dia tampaknya Jokowi ini belusuan bukan hanya dalam tindakan, tapi juga dalam perasaan dan juga dalam pikiran kita dan bahkan dalam pikiran publik. Saya pernah mencoba mengganggu publik melalui media sosial. Apakah Anda sudah tidak merasakan macet di Jakarta? Kemudian yang kedua, apakah Anda sudah tidak merasakan banjir di Jakarta? Jawabannya masih. Tapi berilah kesempatan kepada Jokowi untuk menyelesaikannya. Bahkan ada yang menjawab, oh macetnya malah makin gila nih, banjirnya masih ada. Dulu nggak pernah sampai ke istana, sekarang udah sampai ke istana. Nah, tapi tampaknya orang melihat bahwa kalaupun ada masalah banjir dan macet, tetapi orang tetap memiliki harapan bahwa yang bernama Jokowi akan mampu mengatasi persoalan ini. Nah, ini dulu yang juga kita dapatkan dari telesurvei sebelum pemilihan Gubernur Jakarta, kemudian yang putaran pertama dan putaran kedua. Ketika kita tanya, apakah Anda bisa membedakan program-program masing-masing calon gubernur dan siapa yang bisa menyelesaikannya? Jawabannya rata-rata saja bahwa semuanya itu sebenarnya bisa tidak terlalu menonjol dalam hal itu. Tetapi ketika kita tanya, siapa yang Anda percaya untuk bisa menyelesaikan ini? Jawabannya adalah Jokowi. Jadi meletakkan harapan kepada orang, walaupun mereka juga belum terlalu yakin bahwa ini belum tentu bisa memecahkan masalah. Itu yang terjadi ketika saya ganggu itu, soal banjir dan soal macet. Nah, tampaknya menurut saya satu juga kata kuncinya adalah belusuan di dalam tindakan, pikiran dan perasaan itu terutama dikaitkan orang tentang harapan untuk berubah. Itu yang mbaknya yang paling menentukan. Kemudian yang kita catat juga dari telesurvei kita adalah, baik yang pertama sebelum pemilihan gubernur putaran pertama dan putaran kedua adalah, kenapa kamu memilih Jokowi? Jawabannya bukan karena uang, bukan karena partai politik. 85% bilang saya karena figurnya Jokowi, karena dia dekat, yang seperti Radar bilang tadi, seolah-olah Jokowi adalah cermin saya dan dia itu tidak berbeda seperti itu. Walaupun soal kemampuan belum terlalu yakin publik ini. Saya pikir itu yang bisa saya tambahkan sebenarnya. Pak Tamrin, secara sosiologis, kenapa ada shift? Apa karena masyarakat yang lelah? Atau ini bisa seperti tema yang saya cantumkan, bisa kita exploit menjadi memang jalan keluar mengatasi kebuntuan, kemuakan, kecapean secara politis, Pak Tamrin. Iya, kalau saya mau coba untuk melihat fenomena Jokowi ini dalam hubungan antara sistem dan produk dari sistem. Jadi dia sebagai individu dan pemimpin yang produk dari satu sistem masyarakat kita gitu. Nah, kalau secara keseluruhan sebenarnya terutama sistem politik ya, sistem ekonomi, sistem politik, yang dua itu yang paling powerful, ekonomi dan politik, itu memang sedang dalam proses pembusukan dengan kecepatan yang menakutkan. Dan itu sudah sangat merata, sangat menasional di pojok manapun kita lihat itu. Nah, sehingga kalau kita umpamakan dengan pemahaman social organism gitu, bahwa tuh manusia itu juga bahwa masyarakat itu juga satu social organism, ya biasanya dalam tubuh itu kan ada yang disebut dengan antibody yang dia built in
di dalam sistem itu. Nah, sehingga walaupun dia menghasilkan yang lain-lain atau dia diserang oleh berbagai macam penyakit, itu biasanya ada satu antibodi yang di sana yang siap untuk bertahan. Nah, saya kira Jokowi ini adalah salah satu dari itu, yang sebenarnya memang secara tidak bisa dijelaskan, ditunjuk dengan tepat, tapi hanya bisa dikatakan secara spekulatif bahwa ini memang ada antibodi sistem sosial, sistem politik, dan sistem ekonomi. Satu. Kemudian yang kedua, memang ini ada hubungannya dengan momentum. Jadi begitu busuknya dan buruknya penanganan hidup berbangsa dan bernegara kita, sehingga orang sebenarnya sudah pada tingkat kemuakan yang sudah luber dan sedang menunggu. Nah, yang ketiga, poin yang ketiga yang saya mau sampaikan adalah saya dengan Pak Arbi Sanid itu pas sesudah Jokowi itu terpilih sebagai itu, dia punya satu institut yang namanya Institut untuk Sistem Politik dan Kepemimpinan Nasional. Nah, kita keliling kota-kota besar di Indonesia itu, kemudian kita bahas tentang masalah kepemimpinan, bukan pemimpinnya, tapi kepemimpinannya. Nah, kemudian kita bahas, terutama saya bahas berbagai macam rahim kepemimpinan nasional. Ada 5 itu, kemudian di akhir dari pertemuan itu, dan yang kita undang itu anak-anak muda di kota itu. Di akhir dari pertemuan kita sebarkan anggat di Medan, Surabaya, Makassar, dan Jakarta. Itu kita yang diundang anak-anak muda semua. Kita sebarkan angket. Pertanyaannya kita tanya tentang siapa yang paling pantas untuk jadi pemimpin nasional gitu. Itu mulai dari pemimpin nasional menjadi gubernur daerah situ, dan kemudian menjadi wali kota daerah situ. Nama Jokowi kita masukin, tapi di urutan yang di bawah gitu. Yang surprise adalah di 4 kota besar itu, anak-anak muda itu pada saat menjawab pemimpin nasional mereka tahu Jokowi. Pada saat siapa yang mereka akan pilih menjadi gubernur, mereka taruh Jokowi. Terus kita bilang, Jokowi itu udah jadi gubernur di DKI, bagaimana bisa jadi gubernur di Makassar di sini lagi? Nggak bisa. Makassar milih dia untuk jadi gubernur. Medan milih dia, nggak bisa, dia udah jadi gubernur. Nah, tapi ini satu petunjuk yang sangat jelas bagaimana hausnya dan bagaimana gandrungnya kalangan muda itu, yang mereka sendiri khawatir tentang masa depan mereka. Mereka adalah pemegang, pewaris dari masa depan bangsa ini, dan mereka mempunyai kecenderungan ke situ. Nah, kalau demikian halnya, maka saya kira poin saya yang keempat adalah bahwa kita sudah sampai pada titik kebuntuan sistemik dalam sistem politik dan sistem khususnya sistem politik. Apa yang saya maksud dengan kebuntuan sistemik? Karena yang masuk dalam daftar calon sementara anggota DPR pusat dan daerah itu orang lama yang sudah kita kenal busuknya gitu. Nah, kemudian yang jadi kandidat yang sedang diusung-usung oleh berbagai macam pihak itu adalah yang L4 itu, lu lagi gitu. Yang orang sudah bosan dengan itu. Gitu ya. Padahal orang-orang ini yang jadi presiden atau yang jadi anggota DPR akan membuat undang-undang untuk negeri ini. Nah, karena itu saya kira kita udah buntu situ. Nah, ini harus ada terobosan. Nah, saya lihat terobosannya hanya bisa dilakukan oleh 2 pihak. Pertama, Parpol membaca tanda-tanda zaman dan membersihkan nama-nama yang kotor itu dari daftar calon sementara. 1. Kemudian yang kedua itu adalah ada pemimpin alternatif. Kalau saya sebut pemimpin nasional alternatif. Jadi saya melihat Jokowi sudah lebih dari simbol, Pak. Tapi dia sudah personifikasi dari pemimpin alternatif. Personifikasi dari pemimpin alternatif. Dan karena itu saya kira kalau misalnya Parpol yang nanti akan mengusung dia melihat tanda-tanda zaman ini, alangkah tidak tanggapnya, yang orang Jawa bilang tanggap insasmito itu, alangkah tidak tanggapnya kalau mereka tidak mencalonkan Jokowi sebagai calon presiden gitu. Oke. Saya mau ke Pak Radar lagi. Jadi ini masalah di bawah karpet yang tadi Anda sebut itu, dan sekaligus saya juga mau mengadres para pemirsa yang di bawah karpet itu namanya konstitusi itu tertulis, jadi tolong diambil. Dan sekarang dari meja forum saya itu
saya mulai supaya ada arahnya. Jadi daripada bakar ban, bacalah, taruh di saku, malam ini cari itu yang namanya Undang-Undang Dasar 45 atau konstitusi yang sudah diamandir 4 kali itu. Meskipun ada isu mau amandemen lagi, minimal. Mas Radar, sinyalmen saya yang di bawah karpet, mengapa saya hubungkan dengan konstitusi? Mungkin dia sadar, mungkin memang dia sendiri memang sudah konstitusi dari bawah karpetnya. Pasal 28H. Setiap orang berhak hidup sejahtera, lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Saya juga tidak yakin kalau Jokowi itu moco iki. Mungkin memang di tubuhnya sudah itu. Nah, para mahasiswa, daripada bakar ban, kalau mau teriak-teriak, mau datang ke presiden atau wakil presiden, bawalah ini buku konstitusi, wacanen di depan DPR. Tuh kayak Pak Jokowi mengerti ini, Mas Radar. Ya, saya kira bukan meremehkan ya. Saya menduga dia nggak hafal atau mungkin nggak sering baca konstitusi. Tapi apa yang dia lakukan di koran selama ini kita baca, pasal 28 itu kena semua. Itu yang ya kan? Soal sandang pangan, perumahan, lingkungan yang baik, kesehatan, jaminan dan yang lain-lain itu dia kena semua. Artinya kita mungkin tidak perlu hafal konstitusi kalau kita mengenali rakyat kita. Problem saya adalah pribadi ini, pemimpin kita itu merasa menjadi pemimpin dari rakyat yang dia tidak ketahui apa dan siapa rakyat itu. Nah, dari situ legitimasi sosiokulturalnya udah nggak ada. Kalau menurut saya, pemimpin itu siapapun, mau menteri sampai presiden, kalau misalnya tanya, yang Anda maksudkan dengan rakyat Indonesia itu apa? Atau siapa? Saya yakin mereka nggak bisa menjawab dalam berbagai dimensinya yang utuh. Nah, kalau kita tanya yang namanya Jokowi, dia ngerti rakyatku ki sopo. Nah, ketika kita mengenali rakyat kita dalam posisi yang sangat esensial dan substansial itu, ini yang paling penting kita bisa nyatakan bahwa orang tersebut itu sudah melewati semua demarkasi ras, gender, suku bangsa dan yang lain-lain. Artinya dia diminati, memang diharapkan semua orang. Dia menjadi mimpi semua orang, menjadi hasrat semua orang. Yang namanya orang Indonesia itu nggak peduli dia kejawaannya hilang. Karena pada dasarnya suku bangsa Indonesia itu memang tidak peduli dengan identitas kultural itu. Orang Jawa nggak peduli dipimpin sama orang Aceh atau orang Madura atau orang Minang. Begitupun juga yang lainnya. Yang penting bahwa dia berhasil mengambil hati dari masyarakat. Yang kedua adalah yang paling penting, bahwa ketika dia sudah menjadi representasi dari rakyat yang seperti itu, sebenarnya dia juga sudah menjadi representasi dari kekuatan kedaulatan rakyat. Dia menjadi kekuatan itu, dan itu sudah dibuktikan dalam pemerintahan bahwa yang namanya kedaulatan rakyat itu kuat, powerful, dan itu yang tertinggi sebenarnya kan, kedaulatan rakyat itu. Nah, jadi dalam masa pemerintahan itu dia harus membuktikan bahwa daulat rakyat itu adalah daulat tertinggi dalam pemerintah negeri ini yang direpresentasikan oleh seorang Jokowi. Nah, cuman masalahnya adalah bahwa di dalam level yang lebih tinggi itu halangannya juga semakin tinggi, terutama dari kalangan elit yang melakukan konspirasi politik, ekonomi dan lain menghalangi dia. Kita tahu kan sekarang juga mau dimakzulkan untuk urusan yang sebenarnya sangat baik untuk rakyat gitu. Nah, apakah Jokowi mampu menangkal itu semua? Seperti yang dibilang sama Fazlur Rahman, orang masih tidak begitu yakin ya atau percaya karena sama aja rata-rata. Tapi punya harapan perubahan. Nah, ini yang saya khawatirkan, bahwa harapan itu semacam pelita kecil, ya kan? Yang kita sama-sama mengepung pelita kecil itu agar tidak terhempas oleh angin-angin atau badai yang melanda sehingga membunuh atau mematikan pelita itu. Jadi kita cuma jadi bentengnya aja dari konspirasi militer, ekonomi, politik yang luar biasa supaya orang itu mati di tengah jalan.
mati secara politis, mati secara ekonomis, sosial, kultural, entah apalah dicari. Nah jadi marilah kalau saya kira orang Makassar, orang ujung Medan yang di dalam riset itu bersatu padu untuk menjadi benteng dari pelita kecil itu untuk menjadi obor besar atau penerangan yang sesungguhnya, matahari yang sesungguhnya bagi rakyat Indonesia. Kira-kira seperti itu. Romo, lanjutkan, tapi saya mau karena ini saya tidak ingin nanti Pak Tamrin yang harus mengoreksi saya. Kita berlima ini, saya memiliki pretensi bahwa kita ini memang berpolitik, ikut berpolitik, tapi apolitical, bukan mengejar kekuasaan, bukan. Begini, mengapa saya bawa ini konstitusi? Karena untuk melawan konspirasi itu kita nggak bisa menang kecuali ada senjata yang sifatnya conditio sine qua non, nggak bisa ditolak, yaitu yang namanya konstitusi yang kebetulan kita mendapatkan personifikasi ada di tubuhnya Jokowi itu. Jadi sebelum Anda melanjutkan sinyalemen saya, pasal 27, tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Itu kemudian yang pendidikan, semua dikerjakan oleh si Jokowi ini, tapi ditulis di sini. Jadi kalau nanti jangan begini, ikut Jokowi, enggak, bukan ikut Jokowi. Jokowi melaksanakan ini, ente yang tidak pernah baca, kayak Menteri Pendidikan sekarang, sekolahan masih reor. Lu masa udah jadi gubernur DKI mau jadi gubernur mana tadi? Makassar. Nanti Ambon minta ya sekalian aja jadi presiden, kan gitu dong, angkat aja ke situ. Nah, setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Mas Radar, wong sing pernah melarat, saya pernah, saya yakin Anda pernah melarat di kampung, Anda juga begitu, padasan, makan gorengan laron. Lawang ini yang mau jadi anggota DPR ini tahu melarat aja enggak, bagaimana sih mau hidup kerakyatan gitu loh. Lanjutkan Romo. Ya, tadi ada kekhawatiran apakah Jokowi bisa bertahan terhadap gempuran dari konspirasi politik yang sudah tadi secara sistemik itu busuk, mandek gitu dia. Saya melihatnya dari fakta aja. Satu, reaksi Jokowi ya ketika mau di impeachment itu, dia dengan enak sekali dan manusiawi sekali bilang, udahlah, tanyalah, kita mau ngomong komunikasi itu. Jadi jalur politik yang nampaknya hebat-hebat itu mandek gitu kan. Lalu kritiknya mengenai KJS, jadi untuk kesehatan dan pendidikan itu semua ya kan. Semua sistemik mengatakan ditolak, ini tidak masuk akal. Lalu rumah sakit yang siap semuanya lalu mundur ya kan. Jawaban dia ya mari kita perbaiki sampai jalan. Jadi sesungguhnya tidak berubah terus, tetapi itu tadi karena dia representasi dari rakyat sendiri, dan itu adalah dia, kalau kita bahasakan ilmiah ini, dia pelaksana konstitusi itu, tidak dengan upacara, tidak dengan akan-akan dan janji, tidak dengan bisa menaklukkan rakyat banyak. Karena apa? Karena persis dari rakyat sendiri dan bisa menaklukkan konspirasi itu. Maka dari itu tugas kita adalah ini loh, begitu seorang pemimpin berbahasa konstitusi, dan konstitusi tadi Mas Radar mengatakannya adalah daulatnya rakyat, bukan daulatnya Bung Hatta kan mengatakan sekali, bukan daulatnya tuan-tuan kayak dulu. Itu sekarang dibongkar lagi seluruh tadi perubahan kepemimpinan itu untuk kembali inilah, dan orang rindu lagi pada republik ini. Negara Republik Indonesia ini dulu didirikan untuk apa sih ya kan? Nah pada Jokowi ini kerinduan untuk kembali menata tadi, mencintai bangsa ini dengan negara Republik Indonesia itu masuk ke arah sana, menampak. Yang kedua, sekarang kita lihat sosoknya Jokowi ini ya, dari cara dia misalnya salah satu anggota partai mengatakan wah tukang mebel kok mau jadi presiden ya kan, dia tetap bergeming ya, tidak mengarah mana-mana, tidak marah. Kenapa? Karena dia sudah menep bahasa Jawanya itu.
udah selesai dengan dirinya sendiri, Resolve. iya kan? Lalu tinggal jalan ke arah sana. Kenapa? Karena itu jalan terus ya. Dan jangan lupa belusuannya dia ini mau ditujukan dari mana sih dia bisa punya data dekat dengan rakyat tuh? Ternyata ada tim. Jadi dia tidak hanya belusuan tapi sistemik juga. Tanya pada tim apakah betul begitu ya pantauannya, lalu baru dia melaksanakan itu semua. Nah, kalau ini terus bergerak dan musuh konspirasi makin kenceng lagi dan makin ganas lagi, saya kira inilah rakyat dengan daulatan rakyat ya, dengan budayawan, dengan seniman, dengan semua intelektual wajib hukumnya untuk tadi menjaga supaya pelita nurani ini jangan sampai momentum itu lenyap. Ini saya kira. Alright. Bro, lanjutkan. Apakah ada misalnya negara punya pengalaman semacam itu juga? Ada satu yang saya ingin ambil dulu dari Mas Radar adalah bahwa kalau memang di tengah semua ancaman ini dan kita semua menyadari, ada satu yang kata-kata sangat bagus menurut saya adalah di saat itulah orang-orang baik harus berorganisasi, harus berkumpul bersama-sama. Karena kan ada yang menyatakan bahwa kenapa Hitler bisa muncul? Karena dia bilang ya karena orang-orang baik itu tidak peduli dan kemudian tidak mau berorganisasi dengan baik. Jadi jalan satu-satunya adalah memang pikiran-pikiran kita disampaikan kepada publik, tetapi kemudian kalau itu terorganisir, sistematis dan segala macam, insya Allah akan bisa mengalahkan apa yang disebut sistem yang konspiratif atau mafianistik begitu. Makanya menurut saya apa yang dikatakan Pak Tamrin adalah harus dimunculkan politisi alternatif. Ya, Jokowi orangnya. Harus dimunculkan politisi bersih. Makanya saya terus terang sekarang daripada mengungkapkan misalnya politisi busuk, kita pasti akan kena pencemaran nama baik. Lebih baik kita sebut pilihlah si ini karena partai itu udah nggak ada bedanya. Kita cuma bisa menunjuk si ini lebih bersih, ini lebih bersih, ini lebih bersih. Mudah-mudahan kumpulan orang-orang bersih ini akan bisa mengalahkan ciri-ciri yang konspiratif, mafia dan oke, itu yang pertama. Kemudian yang kedua yang saya ingin menyampaikan adalah di tengah upaya kita merawat harapan perubahan yang bermuara pada Jokowi, saya terus terang kadang-kadang terpikir mudah-mudahan kita tidak terseret ke arah semacam kerinduan yang sedikit mesianistik begitu. Inilah Ratu Adil, saya bilang ini berbahaya. Makanya ketika saya uji, saya bilang melalui Twitter saya yang 215.000 itu, saya mulai sedikit ada takut, jangan-jangan orang jangan sampai kerinduan ini adalah kerinduan mesianistik. Dorong ke arah kerinduan yang sifatnya rasional dan kritis. Dan ini akarnya, kalau Radar tadi mengatakan di bawah karpet ada di hati semua orang, sebenarnya juga berhasil dirumuskan oleh para bapak bangsa ya, seperti Bung Hatta, Bung Sahrir, Bung Karno yang mati-matian merumuskan tentang negara kesejahteraan itu. Nah, ini adalah manifestasinya pada tubuh Jokowi ini sebenarnya menurut saya. Secara wajah, secara ini dia memang kerakyatan segala macam. Makanya saya pernah cerita sama Pak Sugeng dan saya sempat membawa buku ini, Hideyoshi Toyotomi di abad 16 Jepang. Orang yang tidak pernah diperhitungkan, berwajah monyet, tingginya cuma 150, orang miskin dari Nagoya, wajahnya seperti monyet dan hanya pembawa sepatunya Jenderal Nobunaga. Tetapi ketika Nobunaga dibunuh, tidak ada seorang jenderal istana yang berani mengambil tindakan. Hideyoshi mengambil tindakan dan menyatukan Jepang. Dan setelah dia lalu muncul Tokugawa Ieyasu. Jadi orang yang pengataan Pak Tamrin itu betul sekali bahwa ketika suasananya itu berbeda, lalu kemudian muncul orang secara diametral berbeda sama sekali, orang yang bangsawan, tampan, birokratis, tiba-tiba muncul jelek seperti monyet. Kemudian juga dari kalangan miskin, tiba-tiba dia muncul memberikan harapan perubahan. Kalau Hideyoshi memberikan harapan persatuan pada Jepang. Saya pikir itu yang muncul dari sisi beliau. Pak Tamrin, jadi kalaulah ini ya, alur ceritanya itu teaternya itu Mas Radar ya, Jokowi menjadi gubernur DKI secara nalar. Jadi jangan Mesiah itu kena penyakit itu, mesianistis itu. Jadi itu kalau dia nanti berhasil dalam 4 tahun itu atau 2 tahun inilah ya, bis kota mau diganti kan ini, dia mau kerahkan 4.000 mau diganti, jadi berarti bersih ya kan. Terus
sungai-sungai menjadi bersih, kemudian rumah-rumah rusun di bantaran sungai dan lain-lain itu menjadi bagus. Parkir sekarang dibersihin juga. Nah, baru itu saja, itu demonstration efeknya sudah mulai, artinya nanti bergulir. Jadi ini kalau itu saja dia, yang dibutuhkan rakyat sebenarnya nggak usah sama-sama kaya raya, enggak. Dia mau naik bus yang manusiawi. Dia kalau hujan nggak kecepretan kalau orang lalu lintas. Udara yang enak. Ini yang dilakukan oleh Jokowi. Nah, saya mengapa supaya jangan mesianistis itu, justru saya mau bilang, dari seluruh wajah pemimpin republik, kalau saya bawa buku kecil konstitusi ini hanya ada di wajahnya Jokowi. Lanjutkan. Iya, saya kira memang sejak dari awal, Bung Rada juga di sini pernah dalam satu acara di sini pernah bilang bahwa dia belum teruji, ya, dan kemudian bisa gagal dan sebagainya. Tapi Bung Rada juga bilang bahwa yang paling menonjol dari Jokowi itu adalah kejelataannya. Otentik gitu, otentik ketulusannya itu tidak dibuat-buat. Nah, itu yang sebenarnya nyambung langsung dengan dengan rakyat. Nah, kemudian saya hubungkan dengan kecenderungan mesianistik itu. Nah, saya kira kalau saya bahas satu-satu gitu, misalnya tentang kemungkinan gagal untuk masa gubernur di Jakarta ini, saya kira kombinasinya sudah pas, karena ini saya pungut dari Effendi Ghazali. Effendi Ghazali bilang udah benar Pak, ini pasangan ini udah benar untuk Jakarta, karena si Jokowi itu akseptabilitas di kalangan rakyat tinggi, tapi dia sangat santun, dia tidak dominan. Tapi itu diimbangi oleh figur dari Ahok yang sangat dominan dan rada pushy gitu. Dan itu dia sekarang yang lagi memegang pemerintahan di Merdeka Selatan. Kalau Jokowi ini kan pergi ke ini. Nah, Jokowi ini juga saya tahu bahwa dia ditemani oleh satu tim yang sudah lama di lapangan, dari universitas swasta di sini dan juga dari gereja Katolik. Itu ada satu tim khusus itu yang juga menemani, dan mereka sudah menyediakan seluruh data lapangan itu. Jadi dia tidak pergi ujuk-ujuk gitu, dia di latar belakangi pilihan tempat itu, di latar belakangi oleh data. Khawatiran mesianistik gitu. Jadi benar-benar dia bekerja secara manajerial sistemik. Nah, saya kira kalau dengan itu kemudian dia sampai hari ini dia masih bilang saya tidak nyapres, dan dia mencoba untuk menuntaskan tugasnya di ini. Nah, kita lihat saja. Tapi kalau Megawati bilang harus nyapres, ya saya kira dia ikut. Cuma dari dia nggak pernah, orang Jawa kan selalu begitu ya, Anda pasor gitu ya. Nah, nggak mau nonjolin diri gitu. Nah, jadi kalau saya agak yakin bahwa pasangan ini untuk Jakarta bisa berhasil. Dan kemudian yang berikutnya adalah kalau dia dikepung oleh konspirasi busuk dari sistem yang sudah membusuk ini, maka dia sudah buktikan waktu masalah apa tuh yang mereka anggota DPRD mau memasukkan dia itu. Nah, jawabannya sebenarnya jawaban yang saya sering dengar di Inggris. Di Inggris itu kalau oposisi itu mempersoalkan pemerintah terlalu gencar, pemerintah hanya bilang go back to the people, ask the people. Nah, apa yang dia lakukan itu adalah itu. Dia bilang kita tanya rakyat mau nggak itu? Nah, kalau kamu memotong-motong segala macam pos-pos itu dan itu mengurangi pelayanan rakyat mau nggak? Kalau rakyat mau dan minta, saya ikut rakyat. Bukan rakyat ikut saya ikut rakyat, dia bilang. Nah, jawaban yang seperti itu, dan memang itu dia nggak belajar demokrasi yang rumit-rumit teori-teori, tapi itu intinya. Go back to the people, ask the people apa maunya mereka. Jadi saya kira dia akan selamat, karena pada satu titik kalau terjadi konfrontasi yang sangat frontal, maka yang seperti Anda bayangkan itu, dia akan dikelilingi oleh rakyat, dilindungi oleh rakyat, itu lilin kecil itu, supaya dia jangan padam, dikelilingi oleh rakyat, dan kemudian rakyat mendaulat. Dia sekarang pada posisi, saya kira hampir pada posisi tidak lagi bisa bilang saya tidak mau nyapres, karena pada titik menentukan nanti di tahun depan dia didaulat. Nah, sehingga kayaknya memang dia ini sudah tidak terbendung dari segi watak kepemimpinan yang sangat merebut hati dan pikiran rakyat, itu udah benar-benar terjadi. Point of no return dia. Ya,
dia sebenarnya dia tidak mau maju, dia tidak berambisi itu. Iya, itu arus zaman itu mendorong dia. Arus zaman kebusukan itu justru yang membuat dia tampak beda sama sekali. Berbeda dari. Jadi ya memang antitesis yang saya sering membawakan cerita tentang Cory Aquino itu, yang dia datang ke Kardinal Sin, dia tanya siapa yang pantas mengganti Marcos. Kardinal Sin bilang orang yang tidak pernah di politik, bukan jenderal, bukan birokrat, yang sama sekali tidak tahu dunia publik. Ya, si Cory Aquino langsung, oh dia maksud saya nih, ya sudah dia maju. Jadi benar-benar harus merupakan antitesis. Kemudian saya diberitahu juga oleh teman bahwa anak-anak Indonesia yang sekolah dan berhasil di luar negeri itu sekarang sedang menggalang kekuatan untuk dana dan kekuatan jaringan digital internet, Facebook dan itu untuk mengusung dan menggolkan dia jadi presiden. Jokowi itu sudah terbentuk dan mereka tenanan bro. Ya, orang Jawa bilang tenanan gitu, benar-benar mereka serius sungguh-sungguh gitu. Oke. Saya mau kerucutkan ya, ini agak sedikit bisa ada muatan, ada elemen. Kalau orang lihat pasti nanti bilang Mas Sugeng lagi agak sedikit suaranya politis itu, tapi nggak apa-apa, nggak apa-apa. Saya mau kerucutkan Mas Radar. Kalau saya tanya pada Anda, dari calon-calon presiden yang muncul, dari menteri-menteri yang berkeliaran kita lihat di setiap malam, dari elit anggota DPR, bupati, gubernur, wali kota, yang mana yang Anda bisa yakin memiliki kriteria yang saya taruh di wajahnya, tubuhnya Jokowi itu wajah ketulusan, wajah nggak pakai topeng, tidak dandan orang oco, nggak di depan kaca, segala macam, yang wajahnya ini orang menyuarakan suara hatinya, yang wajahnya jalannya itu rakyat ada di hatinya, yang kelihatan kekuatan pengabdian ada di situ, yang mau mati untuk rakyat dan bahagia bersama yang dipimpinnya. Saya mau nanya sama Anda, ada nggak kecuali Jokowi? Agak sulit memang Mas Radar, tapi nggak apa-apa. Ya, saya udah sering ditanya gitu. Jawaban saya singkat, nggak ada. Ya. Tapi dengan munculnya Jokowi, sebenarnya kita harus berhitung kembali bahwa potensi-potensi kepemimpinan nasional itu tidak harus berada di dalam lembaga-lembaga nasional kayak parpol, birokrasi pemerintahan, bisa juga dari daerah-daerah gitu kan. Kita bisa melihat beberapa gubernur, wali kota yang punya prestasi bagus, yang sangat mengenali publiknya dan bagaimana berkomunikasi dan membangun publik itu banyak, ada beberapa ya. Di antara salah satu itu dalam kaliber nasional, saya menyebut nama Gamawan, mulai dari bupati, bupati, gubernur sampai mendagri. Ya, dia punya satu track record yang cukup baik, lumayan dan tidak banyak kontroversi kan. Dan gitu. Kalau dari Sulawesi Utara Sarundaya, misalnya gitu. Di Bupati Tabanan apa kayak gitu-gitu. Itu dimungkinkan gitu loh untuk muncul. Cuman mekanisme politik tidak mengizinkan orang-orang itu untuk bisa muncul. Karena ada konspirasi itu 20% itu. Itu adalah kejahatan atau kriminalitas politik yang paling berat buat saya. Dengan 20% itu kan muncul cuma paling 3 atau paling banyak 4 kan. 4 calon kan. Orang-orangnya akan tersingkir. Orang-orang yang potensialnya akan tersingkir. Nah, jadi saya pribadi sudah tidak memiliki kepercayaan kepada sistem itu, kepada parpol untuk melahirkan tokoh-tokoh yang seperti itu. Saya juga nggak kawat, saya juga bingung bagaimana misalnya Megawati bisa memunculkan Jokowi kalau bukan karena kebetulan gitu kan. Tiba-tiba orang itu masuk PDIP gitu kan. Nah, sekarang kita tidak berpatokan kepada kebetulan, tidak berpatokan kepada momentum bahwa yang namanya Jokowi itu lahir pada saat yang tepat. Kita membutuhkan sebuah sistem yang bisa menjaga kesinambungan kepemimpinan yang baik di negeri ini gitu kan. Nah itu kan, nah itu kita harus bangun bersama. Kode etiknya, code of conduct-nya, dan yang lain-lainnya, tatanan moralnya dan yang lain-lain. Nah itu yang kita tidak punya. Dalam pengertian tidak ada culture of politik di negeri ini. Artinya budaya yang melandasi kerja dan kinerja politik itu nggak ada. Bagaimana harus berperilaku, berbahasa dan yang lain-lain. Saya kira apa yang ditunjukkan oleh Jokowi, saya bisa elaborasi
ada budaya politik apa dalam dirinya. Nah, kalau kita elaborasi itu saya percaya itu diametral dengan yang disebut kultur politik elit kita sekarang ini di parlemen, di kabinet dan lain-lain. Nah, kita harus belajar dari situ, dari budaya politik seorang Jokowi yang menjadi benih dari budaya politik kita yang sesungguhnya untuk melahirkan pemimpin-pemimpin yang sesungguhnya. Romo lanjutkan. Iya. Dan kultur politik dan budaya politik itu sebenarnya sudah lama hilang ketika politik yang sudah dibangun, ditanam oleh pendiri bangsa kita, yaitu politik untuk bukan mencari kekuasaan, tapi betul berdaulatnya rakyat ini untuk membuat negara sejahtera dengan menurut konstitusi dan bangun itu karena sampai sekarang politiknya adalah kekuasaan dan tanpa etika atau moralitas. Nah, apakah sistem hukum bisa membuat ke sana? Bisa. Itu waktu kami di KPU itu kan perundangan bagus sekali, tapi setiap kali ditarik balik ke belakang, ya. Makanya saya mau melihat bahwa kultur politik yang dijawantahkan dan dihayati dan sekarang dibangun oleh Jokowi sebenarnya mengingatkan aja kok, menyadarkan kita sampai telak bahwa kita itu jangan mencari kemana-mana karena kita sudah punya konstitusi tadi. Ya, maka yang sekarang harus tidak hanya belajar konstitusi lagi, tapi mencoba menghayati itu sampai pas seperti dicontohkan oleh Jokowi ini. Itu saya kira. Okay. Badu, mungkin tidak hegemoni partai politik, sistem politik itu kan buktinya mau impeach oleh DPRD ya. Tapi kekuatan the power of one dari Jokowi itu menaklukkan itu. Mungkin nggak sekarang itu kata Tifatul ada 240 juta ponsel. Mungkin nggak kekuatan media sosial ini kita pakai? Dari pengalaman terakhir sih sebenarnya media sosial punya suara yang sangat luar biasa. Misalnya contoh saja beberapa minggu yang lalu ketika Febri dipukul. Febri itu adalah pramugari sebuah maskapai, dipukul oleh pejabat publik. Terus kemudian publik melawan melalui media sosial, Twitter terutama. Melalui itu sampai 12 juta orang terlibat untuk mendukung Febri. Malam itu juga sang pejabat ditangkap oleh polisi dan sampai hari ini tetap ditahan. Pangkal Pinang. Sampai di Pangkal Pinang di Belitung. Nah, ada yang saya ingatkan sebelum menutup adalah bahwa Jokowi dan yang lain-lain ini kan kembali mengingatkan kita bahwa politik itu kan untuk kebahagiaan manusia. Itu dipercaya Sultan Syahrir, dipercaya Hatta, dipercaya Bung Karno, dan dipercaya sampai ke ujung, sampai Aristoteles yang mengatakan, oh iya, politik itu untuk kebahagiaan manusia, politik itu untuk jalan ke kebenaran, semacam itu. Jadi Jokowi mengingatkan kita pada titik itu. Kemudian yang kedua yang ingin saya sampaikan adalah memang betul tetap ada lembaga-lembaga demokrasi, ada regulasi peraturan, tapi ternyata kultur atau orang itu sangat menentukan. Nah, di titik ini kita akan lihat, oh, kita sudah buat lembaga demokrasi, kita sudah membuat peraturan demokratis. Yang kita perlukan 15 tahun reformasi adalah orang-orang yang menjalankan lembaga dan regulasi ini. Salah satunya, lalu kita, oh, Jokowi mampu menjalankan. Saya pikir itu yang saya sampaikan. Pak Tamrin, akhiri, kita ini sedang di dalam stage, dalam level yang saya sebut perubahan. Kita mau merubah melalui hal-hal yang mungkin. Jadi Jokowi sudah kita analisa. Saya tadi pertanyaan saya sama pada Anda, udah apa namanya ini macet sistem namanya. Ada 240 juta ponsel. Jadi seandainya nanti di forum ini saya minta SMS dari para pemirsa itu, kalau saya dapat 1 juta 2 juta saja, pertanyaan saya gitu, pantaskah Jokowi menjadi alternatif untuk perubahan kepemimpinan? Saya bisa melakukan itu, dan saya tunggu SMS dari para pemirsa. Lanjutkan. Ya, saya mau menyampaikan 3 butir. Saya kira apa yang terakhir ditanyakan oleh Pak Sugeng itu bisa, karena saya udah amati isu-isu yang memang sudah matang dan mengganggu, mengharu-birukan masyarakat. Itu dengan begitu di trigger, dipicu di sosial media, dia langsung meledak.
Nah, jadi misalnya korupsi, itu isu yang sudah matang dalam masyarakat. Orangnya sudah muak sama sekali. Isu tentang arogansi pejabat, itu isu yang sudah matang. Nah, dan isu tentang Jokowi sebagai pemimpin alternatif, itu juga sebenarnya sudah matang. Sehingga kalau di-trigger dengan sosial media, dia jadi. Saya yakin dia jadi. Kemudian yang kedua itu masalah habitus. Saya kira yang diinginkan oleh radar itu bahwa kita punya satu sistem yang baik gitu. Nah, kita sebenarnya dulu pernah punya, yaitu zaman-zaman the founding fathers dan mothers kita. Mereka itu merayap dari organisasi yang kecil sampai yang paling tinggi. Nah, sehingga kalau habitus itu kita buat untuk sesudah Jokowi naik gitu, dan itu bisa gitu, kita akan mendapatkan suatu tradisi rekrutmen pemimpin yang sistemik. Kemudian yang terakhir tentang Undang-Undang Dasar ini saya pungut juga dari ahli tata negara dari Padang itu, Saldi Isra. Dia di diskusi di Kompas, dia bilang, ngapain itu calon-calon presiden itu menyampaikan visi dan misi. Visi dan misi kita sudah ada di Mukaddimah Undang-Undang Dasar 45. Laksanakan itu. Nah, jadi yang paling penting adalah bikin program yang mengoperasionalkan apa yang diminta oleh Mukaddimah dan Undang-Undang Dasar 45. Itu sebenarnya. Sayang ya Bapak sekalian, nih waktunya memang sering diminta oleh para pemirsa juga minta ditambah, tapi belum saatnya barangkali. Tetapi saya mau memberi poin yang terakhir disampaikan oleh Pak Tamrin itu tadi, kenapa saya sudah dengan Fajrul sudah berunding pada waktu yang tidak terlalu lama kita akan mematangkan tadi yang 3 masalah itu dengan cara yaitu gerakan membaca konstitusi. Dan kemudian dalam waktu dekat saya akan mencetak buku ini dalam bentuk yang semurah-murahnya. Kemudian nanti hari ini juga saya mau mengadres kepada para pemirsa, ambillah di sela-sela buku-buku tua konstitusi Undang-Undang Dasar 45 dan isinya, dan mulailah dibaca. Kita sedang akan mencari pemimpin 2014 yang memiliki wajah ketulusan, wajah yang bukan topeng, wajah yang tidak selalu berdandan, yang memiliki suara hati, yang menempatkan rakyat di hatinya, yang sangat kuat dalam pengabdiannya, mau mati buat rakyat, dan bahagia bersama yang dipimpinnya. Insya Allah besok kita akan masih menyaksikan matahari terbit dari ufuk timur dan tenggelam di ufuk barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak kita pungkiri bahwa Jakarta ini multi etnis, multi agama, multi semuanya. Tetapi yang kita lakukan, asal kita dekat dengan siapapun, saya kira nggak ada masalah. Masyarakat perlu diperhatikan ya, masyarakat perlu didengar. Problem-problem yang mereka hadapi ini harus disampaikan secara langsung kepada pemimpinnya, dan itu yang juga saya inginkan. Saya ingin mendengar langsung dari masyarakat apa yang mereka butuhkan, apa yang mereka inginkan, sehingga dengar langsung ini akan lebih baik daripada saya mendapatkan laporan dari bawahan yang kadang-kadang ABS, yang kadang-kadang memberikan info yang terlalu dilebih-lebihkan, sehingga dalam mengambil kebijakan kita kadang-kadang bisa keliru. Inilah pentingnya kita turun ke bawah, melihat langsung problem yang ada di lapangan, melihat langsung masalah-masalah yang ada di lapangan, dan bisa mendengar langsung keluhan dari masyarakat. Ya, seorang gubernur yang seperti Jokowi, yang seperti ini ya, kalau dilihat mukanya juga
ya jelek seperti ini. Kalau mau dilihat apanya, gayanya juga ya seperti yang seperti dilihat masyarakat. Saya tidak ingin make up diri saya agar jadi ganteng atau make up diri saya akan biar menjadi baik. Saya kira saya ingin ya tampil apa adanya dan apa yang saya punya.